Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mitra JIC, para pendengar Radio Jakarta Islamic Center dimanapun Anda berada, pemirsa live streaming Radio Jakarta Islamic Center dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari ini. Atas rahmat Allah, atas izin Allah, semoga atas ridha Allah kita masih bisa melaksanakan salah satu aktivitas kebaikan di setiap Selasa sore, yaitu dalam program Sorban Umat melalui Radio Jakarta Islamic Center dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan segala aktivitas kebaikan yang kita lakukan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menjadikan kita semakin eksis di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra yang dimuliakan Allah, sore hari ini saya ingin membahas tentang korelasi antara sabar dan sholat. Kenapa saya ingin membahas itu? Karena mumpung kita berada di bulan di mana banyak mereka pada menyebutnya dengan Rajab Syahrullah, ada yang menyebutnya Rajab Syahrus Sholah dan lain sebagainya. Bulan Rajab itu identiknya dengan sholat. Bulan Rajab identiknya dengan bulannya Allah. Itu kenapa kita akan sedikit membahas tentang sabar di dalam sholat. Mitra yang dimuliakan Allah, kalau coba kita renungi, coba kita tafakkur, coba kita renungi ya, dari rukun Islam yang 5, dari mulai membaca 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, haji, itu ada perbedaan yang sangat mencolok ketika Allah memberikan perintah kepada kita untuk menegakkan itu. Contoh misalkan, pada saat berbicara tentang haji, walaupun mungkin yang namanya haji itu selalu dikaitkan dengan manistato'a, bagi orang-orang yang mampu, namun ada satu hal yang perlu kita cermati. Pada saat agama berbicara tentang umroh atau tentang haji, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak secara tekstual, tidak secara to the point memerintahkan haji itu kita untuk memerintahkan haji kepada keluarga kita, pada saudara-saudara kita. Tidak ada ayat yang langsung mengatakan perintahkan keluargamu untuk berhaji. Itu sholat. Itu haji. Kedua, misalkan berbicara tentang zakat. Ketika berbicara tentang zakat, Al-Quran pun tidak ada ayat yang secara eksplisit bahkan tersurat yang di situ kemudian nasnya berkata keluarga kita harus diamankan juga dengan cara perintah mereka untuk mengeluarkan zakat. Begitupun pada saat berbicara tentang puasa. Pada saat berbicara tentang puasa, Al-Quran pun tidak memerintahkan kita untuk memerintahkan puasa kepada keluarga kita. Al-Quran hanya mengatakan kutiba alaikumusiyam, ya, kutiba alaikumusiyam. Tetapi itu kan umum. Tetapi coba perhatikan mitra yang dimuliakan Allah, pada saat Al-Quran berbicara tentang sholat, itu ayat yang ada di dalam Al-Quran itu berbunyi
wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ayat ini secara jelas memberikan kepada kita informasi bahwa ada perintah bagi kita untuk memerintahkan keluarga-keluarga kita untuk sholat. Sementara pada saat berbicara haji tidak ada. Perintahkan keluargamu untuk haji, perintahkan keluargamu untuk puasa, perintahkan keluargamu untuk zakat misalkan. Tidak ada. Tetapi pada saat berbicara tentang sholat, Allah itu mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Ini artinya bahwa begitu sholat mempunyai posisi yang sangat istimewa di dalam syariat Islam. Tidak heran kalau sholatlah merupakan amal yang akan dihisab pertama kali. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perbuatan atau amal yang akan pertama kali ditanya atau dihisab adalah tentang sholatnya. Kalau sholatnya lulus, kesananya lebih mudah. Kalau sholatnya itu tidak lulus, kesananya akan lebih susah. Ini maka kenapa yang namanya sholat begitu istimewa. Cara tentang ini bahkan di dalam beberapa hadis yang tercantum, misalkan di dalam kitab Mishkatul Masabih, di situ dikatakan bainal mu'mini wal kafiri tarkus sholat. Yang membedakan orang itu beriman atau kafir itu adalah sholat. Ya, sholatnya. Kalau dia masih mau sholat, berarti dia beriman. Walaupun ya kelihatannya gitu. Mohon maaf, barangkali dia masih maksiatnya masih jalan. Tapi ketika dia masih mau sholat, itu adalah indikasi keimanan. Indikasi keimanan yang perlu diapresiasi bahwa dia memang orang beriman. Hanya saja pada saat dia berbuat sebuah kemaksiatan, dia meninggalkan perbuatan yang kewajiban yang lain, itu juga tetap paling pokok tentang keimanan seorang adalah tentang sholat. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadisnya beliau bahkan berbicara yang senada dengan ayat ini dengan sabdanya muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in sinin. Perintahkan anak-anakmu, ya. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u asyri sinin. Dan pukul mereka, ai dorban ghairu mubarrihin, dengan pukulan yang tidak melukai, ya. Ya, tadi wadribuhum wa hum abna'u asyri sinin, dan pukullah mereka karena mereka tidak mau sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji. Lalu selanjutnya pisahkan mereka dari tempat tidur. Hadis ini sangat nyata jelas bahwa ketika anak kita usia 7 tahun, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk memerintahkan pula anak-anak kita untuk sholat. Tetapi hadis itu tidak memerintahkan kita untuk memerintah anak-anak kita untuk puasa, untuk zakat, apalagi untuk haji. Tetapi untuk sholat, hadis itu sangat jelas, ya, memberikan perintah agar anak-anak kita pun perintahkan untuk sholat. Ini hadis yang sangat senada ketika mereka usia 7 tahun. Ya. Nah, ketika pada saat kita akan menerapkan atau proses internalisasi nilai-nilai sholat, internalisasi kewajiban sholat di dalam kehidupan anak-anak itu,
Allah ayat di dalam Al-Qur'annya surah Toha, di situ Allah katakan wastabir 'alaiha. Bersabarlah atas kewajibanmu tentang sholat. Pada saat orang sholat, untuk melaksanakan sholat, itu dia harus betul-betul melatih kesabaran. Betapa tidak, bahwa seringkali yang namanya sholat itu berada di saat-saat kita sedang beraktivitas yang sedang begitu amat tanggung. Masuk waktu sholat, lagi kerja masuk waktu zuhur, lagi kerja masuk waktu asar, misalkan. Apalagi subuh, lagi tidur masuk waktu subuh. Disitulah ada yang disebut dengan jihad, mujahadah. Pada saat mujahadah, kalau orang ingin menang harus sabar. Orang ingin menang di dalam perang, maka dia harus sabar. Harus sabar menerima gempuran-gempuran dari lawan. Tidak boleh orang bertempur kalau pengen menang kok baru disentil sedikit langsung lari. Tidak sabar, kalah. Orang sholat pun sama. Pada saat orang mau sholat, maka dia harus melawan segala yang ada di dalam kehidupannya. Melawan pekerjaannya, melawan nafsunya, melawan syahwatnya. Dia harus melawan itu. Ya. Apalagi pada saat berbicara tentang nafsu. Sedangkan nafsu itu selalu berbicara wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu berbicara dan selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. La'ammaratun bisu. Ya, wa innan nafsa la'ammaratun bisu. La'ammarah. Ammarah itu yang selalu memerintah. Itu nafsu, ya. Nafsu, firman Allah, fawailul lil musallin. Orang sholat tapi orang sholat tapi celaka, orang sholat tapi neraka. Ya, kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang dia melalaikan sholatnya. Dia lalai dalam sholat. Itu. Ya, mitra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabar pada saat orang melaksanakan sholat, termasuk sabar pada saat kita mendidik anak-anak kita untuk sholat. Itu perlu kesabaran yang ekstra. Allah memberikan perintah kepada kita, perintah sholat ketika mereka 7 tahun. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Di saat usia seperti itu mereka senang dengan mainnya. Mereka dengan dunianya. Kita harus perkenalkan kepada mereka, kita harus perintahkan kepada mereka agar mereka mau sholat. Ini bukan sesuatu yang mudah. Perlu kesabaran yang ekstra dari kita sebagai orang tua. Nah, untuk menopang itu, mitra, maka ada teori-teori psikologi yang barangkali bisa kita ambil. Mungkin dengan salah satu teori filsafat yang dikenal dengan teori behaviorisme. Teori tentang kebiasaan. Ya. Artinya apa? Pada saat sebelum usia 7 tahun, anak sudah dibiasakan untuk sholat. Bagi mitra yang mau ke masjid, anak-anaknya diajak. Anak-anak diajak untuk sholat. Terlepas dari apakah nanti mereka di musola, di masjid itu kurang terkontrol, yaitu adalah fenomena. Nah, itu adalah bagi kita selaku orang tua. Tapi jangan kemudian hanya gara-gara anak-anak itu di masjid, di musola tidak bisa tertib, lantas kita melarang anak-anak kita untuk tidak masuk ke masjid, tidak masuk ke musola. Biarkan saja. Hanya tinggal kita mensiasati gimana meminimalisir kegaduhan-kegaduhan yang diakibatkan oleh anak-anak itu. Nah, ini caranya ya seperti itu.
kita latih anak kita. Bahkan kalau kita pagi-pagi bangun itu, yang kita sampaikan ke kupingnya itu, nak bangun nak, sholat, sholat, sholat. Nak bangun, sholat. Biarkan telinganya itu yang terdengar dan masuk ke telinganya adalah sholat. Kalimat yang pertama kali pada saat dia melek, pada saat dia bangun adalah sholat. Ketika kalimat yang terus diulang-ulang, insya Allah kalimat itu akan mampu merasuk ke dalam jiwanya. Dan itu akan melahirkan kekuatan alam bawah sadar dia. Pada saat dia tidak dipanggil untuk sholat pun dia akan jenggirat. Dia akan bangun untuk sholat. Karena apa? Karena telinganya sudah terbiasa dicekokin dengan sholat, sholat, sholat. Gitu. Itu jadi teorinya, teori pembiasaan. Dibiasakan. Dibiasakan caranya ya dipaksa dulu. Dipaksa, kemudian terpaksa, ya, lantas kemudian biasa. Kalau udah biasa, nanti insya Allah bisa. Itu adalah buah daripada kesabaran. Katakan wastabir 'alaiha. Sabarlah, sabar. Pada saat melaksanakan sholat harus sabar. Ya. Ya, tadi sabar dalam hal pelaksanaannya, sabar dalam hal kita mengkondisikan situasi dan lain sebagainya. Kita harus betul-betul bisa sabar. La nas'aluka rizqa. La nas'aluka rizqa. Kemudian Allah melanjutkan di dalam surah Toha ini, la nas'aluka rizqa. Aku tidak memintamu rizki. Kalau dilihat di dalam tafsir-tafsir, ya, di dalam tafsir Al-Baghawi di situ dikatakan ketika Allah katakan la nas'aluka rizqa, ai la nukallifuka antarzuqa ahadan min khalqina. Ya. Aku tidak pernah menuntutmu untuk memberikan rizki kepada siapapun. Tidak pernah. Aku tidak menuntut kalian, ya, untuk mencari rizki atau untuk memberikan rizki kepada siapapun. Kenapa? Karena kata Allah, nahnu narzukuka. Aku yang akan memberimu rizki. Rizki bukan urusanmu, rizki adalah urusanku. Lakukan kewajibanmu ibadah, lakukan kewajibanmu sholat. Karena rizki itu sudah ada dalam tanggunganku. Ya. Sepenggal ayat sampai lanas aluka rizqa nahnu narzukuka. Ini korelasi yang sangat jelas adalah bahwa yang namanya sholat itu bisa menjadi pintu rezeki. Orang kalau kemudian dia mendapatkan masalah di dalam hidupnya, maka lihat dulu bagaimana dia sholat. Bagaimana sholat dia? Sebelum kita susah-susah mencari solusi, kesusahan yang kita hadapi di dalam hidup kita, lihat dulu bagaimana sholat kita. Entah kerja kita yang ternyata kok tidak bisa maksimal, bisnis kita yang nggak bisa maksimal dan lain sebagainya. Ini bisa jadi adalah karena kita belum komit dengan sholat. Karena orang kalau sudah komit dengan sholat, dia betul-betul bersabar pada saat dia harus menunaikan sholat, maka ini adalah sebuah makna tersirat. Sholat akan memudahkan kepada kita rezeki. Ya, memudahkan kita rezeki. Kalau orang ingin hidupnya sukses dunia dan akhirat, maka perbaiki. Bukan sekedar sholat saja. Kalaupun toh kita mungkin secara teori kita sudah bisa sholat. Begini aja, masih belum ada peningkatan secara finansial misalkan. Maka sebenarnya kita masih bisa menggunakan sebuah pemahaman berselanjutnya, yaitu apa? Tidak cukup hanya dengan sholat fardu. Di situ ada sholat sunnah.
Di situ ada sholat qobliyah ba'diyah, ada sholat tahajud, ada sholat duha, dan lain sebagainya. Itu sholat. Maka problem hidup seseorang itu sebenarnya sholatnya perbaiki. Maka Allah akan perbaiki dan Allah akan kirim nanti solusinya. Seperti apa? Wallahu a'lam. Allah yang akan memberikan seperti apa solusi yang akan Allah kasih. Itu adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan seperti apa. Itu dia. Allah kasih kepada kita di dalam kita menghadapi kesulitan. Baik kita ekonomi. Itulah mitra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar pada saat kita melaksanakan sholat. Bersabar pada saat kita harus membimbing anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang ahli sholat. Ya, jangan pernah lupa dengan sebuah doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga keluarga-keluargaku. Ya. Jadikan kami, jadikan aku, jadikan keluargaku, dan jadikan anak-anakku orang-orang yang selalu berkomitmen dengan sholat. Ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min inspiratif yang pertama. Yang intinya yang pertama adalah bahwa untuk melaksanakan kewajiban kita sholat itu harus betul-betul kita lakukan dengan penuh kesabaran. Yang kedua, sholat adalah sebuah kewajiban yang kita harus selalu ingatkan kepada keluarga-keluarga kita agar mereka menjadi orang-orang yang komitmen dengan sholat. Tidak cukup hanya kita saja yang rajin sholat, tetapi selalu ingat dalam sholatnya. Segera perbaiki sholat. Allah tidak menyuruh kita untuk mencari untuk beribadah. Yang diantara bentuk ibadahnya adalah sholat. Ya, inilah mitra yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Spirit Rajab adalah spirit sabar yang terkandung di dalam nilai-nilai sholat, yang mudah-mudahan dapat difahami dan mudah-mudahan menjadi sebuah cambuk hati kita untuk betul-betul menjadikan sholat itu sebuah kebutuhan